Ini memproyeksikan kenaikan harga di pasaran, khususnya beberapa komoditi dan lebih fokus lagi terhadap harga cabai terus meningkat dan akan berlanjut hingga awal 2021 ini. Dan yap, benar sekali smart listener. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang kami pantau, harga terakhir atau data terakhir yang ditunjukkan di tanggal 27 Januari 2021 kemarin, harga cabai itu di Kota Makassar adalah 53.350 per kilogramnya. Nah, ini merupakan satu kenaikan yang sangat signifikan, bahkan naik 2 sampai 3 kali lipat dari harga normalnya. Nah, kemudian apakah yang menjadi penyebab dari kenaikan harga ini? Seperti apa kemudian para pedagang menyikapi kenaikan harga di pasaran yang sangat-sangat tinggi? Kita akan membahasnya dalam Makassar Insight hari ini dengan tema pedisnya harga cabai rawit. Dan kami akan mengajak Anda juga untuk ikut bergabung bersama obrolan kami melalui WhatsApp di 0811461011. Anda juga bisa menyaksikan obrolan kami hari ini melalui kanal YouTube Smart FM Makassar. Silakan langsung tuliskan komentar Anda. Dan untuk pagi hari ini sudah bergabung bersama kami. Yang pertama telah hadir di studio Smart FM Makassar adalah Kabid Ketersediaan dan Produksi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar. Ada Bapak Din Zulfikar APMSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Pak Din? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh nanti agak dekat-dekat sama mikrofonnya ya Pak ya. Bu. Baik. Nah, selain Pak Din juga kita sudah terhubung melalui telepon bersama dengan salah satu pedagang di Pasar Pak Bayang-Bayang Kota Makassar. Kita sapa langsung kalau begitu ada Bapak Haji Syahrir. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji Syahrir? Alhamdulillah baik-baik saja adanya. Alhamdulillah. Harga pasar seperti apa nih Pak? Hah? Sekarang harga di pasaran. Agak stabil harganya ini, agak stabil harganya. Oke. Pak, sekarang ini lokasinya ada di mana nih Pak Syahrir? Pasar Pak Bayang-Bayang. Oh, masih di pasar ya. Jualannya gimana Pak? Ya, alhamdulillah agak sepi ini. Oh, sepi ya, tapi tetap disyukuri ya Pak ya. Iya, Bapak. Iya, tetap disyukuri Pak. Alhamdulillah. Nah Pak Syahrir, kami pengen menanyakan langsung nih bagaimana harga saat ini di Pasar Pak Bayang-Bayang khususnya untuk harga cabai. Kebetulan ini saya jual cabai. Tapi saya dengar informasi di sini orang jual 42.000 per kilo. Oh, begitu Pak ya. Untuk di Iya. Pasar Pak Bayang-Bayang 42 per kilo Pak ya. Iya, 22 per kilo orang jual di sini. Terus selain itu yang naik lagi harganya apa saja? Tidak ada Ji, malah ada yang turun, bawang merah turun. Heeh. Dari harga 30 turun 25.000. Per kilonya ya Pak ya. Iya, bawang putih juga sudah stabil 22.000 yang bersih. Oke. Tapi Agak kemarin stabil semua ini ya. Tapi Stabil. kemarin harganya berapa Pak? Apa itu? Untuk cabai, bawang merah dan bawang putih nih. Iya, kalau untuk kemarin-kemarin itu cabai berkisar 30.000, 35.000. Cabai sekitar 15.000. Oke. Tapi untuk hari ini yang tadi Bapak tanyakan kepada teman-teman yang ada di Pasar Pak Bayang-Bayang, harga cabai per kilogramnya berapa lagi Pak? 42.000 per kilo. 42.000 per kilonya ya untuk di Pasar Pak Bayang-Bayang. Baik, Iya. Pak, Bapak melihat sendiri kenaikan harga di pasar itu bagaimana tanggapan dari para pedagang yang ada di Pasar Pak Bayang-Bayang dengan naiknya harga-harga komoditi di pasar, Pak? Iya, itu mempengaruhi daya belanja masyarakat. Karena kalau barang naik itu daya beli masyarakat kasihan berkurang. Jadi ya ada kekurangan lah gitu. Agak sepi-sepi. Oke, saat ini berarti daya beli masyarakat yang kurang dan jualannya jadi sepi gitu Pak ya? Iya, agak sepi. Malah corona lagi, malas orang ke pasar. Iya. Nah, kalau Bapak sendiri sebelum kenaikan harga, sebelum pandemi juga, biasanya sehari bisa menghasilkan berapa Pak dari jualannya? Iya, tetapi itu yang begitu. Kadang banyak, kadang sedikit. Tergantung dari rezeki toh. Kalau banyak rezeki lagi kita dapat, ya dapat juga. Begitu.
Tapi setelah kenaikan harga ini sangat-sangat turun, Pak ya? Iya, tidak aja ya, kayak sekitar turun 30% daya beli masyarakat ini. Oke, jadi sekarang pasarnya dan juga jualannya para pedagang di pasar Pabayang-Bayang jadi sepi gitu, Pak ya? Iya, iya. Oke. Juga sekarang itu orang banyak belanja online kan. Oh iya, juga benar. itu. Karena orang tinggal di rumah saja tinggal nelpon, tinggal diantarkan, itu berpengaruh juga. Oke. Jadi orang jarang ke pasar. Gitu. Baik. Berarti yang pertama tadi gara-gara kenaikan harga, terus karena banyak masyarakat yang kayaknya malas untuk datang langsung ke pasar, belanjanya online. Baik. Tapi untuk stok sendiri, Pak, stok cabai di pasar Pabayang-Bayang seperti apa? Tidak terlalu banyak. Di sini orang penjual itu tidak terlalu banyak disimpan stok. Artinya untuk dijual itu hari ini itu tidak beli. Biasa beli lagi begitu. Oke, biar nggak rugi, Pak ya? Jarang dia simpan stok karena barang rusak toh. Iya. Jadi dia secukupnya saja untuk dijual untuk hari ini, begitu. Berarti stoknya bisa dikatakan terbatas, begitu Pak ya? Terbatas. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Syahrir. Pak, sebelum ditutup teleponnya, di sini kita ada Pak Kabid Ketersediaan dan Produksi Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, dan juga nanti akan hadir Dirut Operasional PD Pasar Makassar Raya. Kira-kira Bapak sebagai pedagang di pasar, apa yang ingin disampaikan nih Pak? Ya itu aja, itu artinya bagaimana supaya harga bisa stabil kan? Ya dengan supaya kita lebih mudah mendapatkan itu barang-barang yang kita butuhkan, itu saja. Ya, jadi berharapnya harganya bisa segera stabil. Ya, lebih ringan tuh rakyat kecil kan? Kita juga. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Haji Syahrir untuk waktunya. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Semoga dagangannya laris manis seterusnya. Amin. Oke, baik. Baik, smart listener, itu dia obrolan kami dengan salah satu pedagang di pasar Pabayang-Bayang Kota Makassar, Bapak Haji Syaril, yang tadi sudah sempat mengatakan bahwa saat ini kondisi di pasar sepi karena daya beli masyarakat yang menurun akibat salah satunya karena kenaikan harga ya, yang membuat masyarakat ini kalau dari pasar Pabayang-Bayang tadi Pak Din, dia mengatakan sekitar 40 ribuan ya per kilonya. Tapi kalau dari pantauan tim DKP sendiri di beberapa pasar itu harganya range-nya berapa? Untuk pasar terong ya, seperti kita ketahui bersama bahwa di Makassar ini pasar tradisional yang utama yang jadi tumpuan atau tujuan para penjual cabai khususnya dari kabupaten itu pasar terong. Hari ini saya dilaporkan oleh staf itu kurang lebih 55.000. Ya, 55.000 untuk harga eceran ya. Itu meningkat, ada yang 50, 55, 56 kan. Kadang beda-beda 1.000 tiap beda 1.000 beda 2.000 di tiap pedagang. Iya. Oke, 55.000 tapi rata-ratanya 55.000 per kilogramnya. Per kilogram. Oke. Normalnya sebenarnya berapa, Pak, per kilogramnya? Normalnya biasanya 25, 30 ya, itu normalnya, Bu. 25 sampai 30 ribu. Benar. Berarti kenaikannya ini bisa dikatakan 2 kali lipat. Ya, bahkan bisa. Saya pernah membaca juga beberapa hari lalu ya, itu sekitar di awal-awal bulan Januari, bahkan ada harga yang sampai 60.000 Pak. Ya, benar Bu. Kami di Ketahanan Pangan ada petugas enumerator yang memang tugasnya tiap hari ke pasar tradisional untuk memantau harga. Itu tanggal 10 Januari itu sampai tembus 60.000 harga cabai per kilogram ya, jadi kami memang mencatat tiap harinya. Oke, tapi untuk data terakhir kemarin 55.000 Pak ya? Kemarin 50, hari ini saya dikabari staf yang memang dia tugasnya di lapangan hari ini 55 pasar terong. 55.000. Ya, tadi saya sampaikan sempat WA dia bilang Pak Sarip di pasar Pabayang-Bayang 42, dia tanyakan jenis apa namanya. Cabenya bisa sampai 42 karena setahu dia katanya kurang lebih 50-an. Sekitar 50 untuk cabai rawit untuk hari ini.
Oke, baik. Ya. Itu dia gambaran harga yang saat ini ada di pasaran ya, smart listener, memang naik 2 sampai 3 kali lipat. Kalau tadi Pak Syahrir bilang ini menurun daya beli masyarakat sekitar 30% kalau melihat kondisi di pasar Pabayang-Bayang. Nah, Ya. nanti kita akan ulas lagi kira-kira apa sebenarnya yang mengakibatkan kenaikan harga ini. Bahkan dari akhir tahun kemarin menjelang Natal dan Tahun Baru itu sudah mulai naik. Tapi Ya. kenaikannya lebih naik lagi di bulan Januari ini. Kita akan bahas lebih lengkap lagi smart listener hanya di Makassar Insight. Harga naik turunnya harga di pasaran memang menjadi satu hal yang normal begitu ya. Tapi kenaikan yang sangat tinggi itu membuat perasaan masyarakat dan juga pedagang sendiri jadi ketar-ketir gitu, Pak. Kira-kira apa sih sebenarnya dari pantauan PD Pasar itu penyebab kenaikan harga yang tinggi di pasaran itu khususnya untuk harga cabai rawit? Ya, Apa? untuk cabai ya. Untuk cabai ya, karena kalau dari kemarin-kemarin itu dari hasil pantauan kami di beberapa pasar itu memang para pedagang mengatakan bahwa kenaikan ini berpengaruh dari faktor cuaca. Jadi karena kondisi cuaca yang musim hujan, ya hujannya beberapa hari ini lebat, deras, akhirnya itu yang menjadi gagal panen bagi petani-petani cabai. Jadi itu cukup berpengaruh di harga-harga di pasaran. Oke, Gitu. karena cuaca ya, Iya, sehingga cuaca. banyak petani cabai kemudian gagal panen. Iya. Stoknya juga yang masuk mungkin karena stoknya terbatas begitu ya. Pak Din, bagaimana ketersediaan atau gambaran ketersediaan stok sekarang? Ya, makasih Ibu. Tadi sudah dijelaskan oleh salah seorang pedagang di pasar Pabayang-Bayang, daya beli masyarakat yang cukup yang sangat rendah di tengah pandemi Covid ini menyebabkan sebenarnya stoknya ndak kurang, cukup Bu ya. Cuman karena memang daya belinya yang agak rendah sehingga itu yang menyebabkan, salah satu mungkin yang menyebabkan harga cabai rawit naik ya. Di Iya, samping betul. tadi yang disampaikan oleh Bapak dari Humas dari PD Pasar, curah hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan beberapa beberapa kabupaten penyuplai cabai rawit ke Makassar itu mengalami gagal panen ya. Ada beberapa kabupaten penyangga seperti daerah Goa, Takalar, Enrekang ya. Kami catat di sini, kemudian Jeneponto, Wajo, itu banyak yang tanaman cabainya agak gagal panen ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada juga di beberapa kabupaten khususnya di Takalar dan Jeneponto, informasi yang kami dengar di petugas lapangan di bawah itu banyak yang mengalihfungsikan lahannya. Karena mungkin pikir ini memasuki musim penghujan, pasti frekuensi hujannya lebat, jadi dia ganti ke tanaman cabenya. Jadi biasanya dia ganti katanya tanaman lain. Itu penyebabnya. Kemudian yang lainnya ada juga beberapa kabupaten yang lebih memilih mengirim keluar cabenya. Ya, mungkin karena dia pikir harga di Makassar ini rendah, jadi dia kirim ke beberapa provinsi di luar Makassar, di luar Sulawesi Selatan. Itu yang mungkin beberapa alasan yang didapat oleh para petugas lapangan kami di pasar-pasar tradisional ya. Kecuali mungkin di pasar modern yang kami dengar sampai 70-80 ribu satu itu kilo. lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi karena kan pajaknya juga tinggi ya. Kalau tradisional, kita bicara tradisional seperti terong Pabayang-Bayang itu 55, bahkan beberapa minggu yang lalu bisa sampai 60.000. Iya. Ada yang tembus 60. Ya, ada tembus 60, tapi dia berfluktuasi gitu, Bu. Kisarannya di 50 sampai 60 ribu 55, ya. 60. Itu untuk harga tertinggi di pasar tradisional. Dengan harga tinggi ini tadi udah banyak nih ternyata faktor-faktor penyebabnya. Yang pasti kita memahami faktor-faktor penyebab itu bisa saja terjadi begitu ya, dan ini bukan kali pertama sebenarnya ya kenaikan harga cabai itu sangat-sangat melonjak, tapi sebelum-sebelumnya juga pernah. Cuman yang menjadi pertanyaan masyarakat, apapun penyebabnya ya, masyarakat pengennya normal, mereka bisa berbelanja dengan baik, mereka bisa memenuhi kebutuhan dapurnya dengan baik, dan pedagang juga pastinya ingin
tidak rugi karena kayak tadi yang sudah sempat disampaikan Pak Syahrir, pedagang itu menyetok per hari karena takutnya karena ini adalah takutnya nanti busuk begitu ya itu dia. Stoknya dan akan mengakibatkan kerugian. Sejauh ini pantauan dari PD Pasar ada nggak sih keluhan langsung dari pedagang begitu ya kepada PD Pasar terkait dengan kerugian yang besar mereka alami, atau bahkan ada nggak sih pedagang yang terpaksa harus tutup jualannya atau gimana? Iya, kalau untuk keluhan yang karena mereka tutup jualan itu memang rata-rata karena pertama COVID ya. COVID ini menjadi alasan utama beberapa pedagang sehingga mereka terpaksa menutup jualannya itu karena kunjungan masyarakat ke pasar berkurang. Ada sih beberapa memang kemarin dari pantauan kami di beberapa pasar itu yang memang kiosnya atau lapaknya sudah tutup. Terutama misalnya kayak daging atau toko-toko yang jual kelontongan itu yang agak tutup. Kalau misalnya masalah keluhan lain kayak terkhusus ini untuk cabai, memang ada beberapa yang tinggal membusuk, jadi itu yang membuat kerugian besar juga bagi sebagian pedagang. Oke. Jadi ada gitu ya, ya ada. Masyarakat atau pedagang khusus yang sudah mengeluhkan, dan bahkan tadi Pak Idris bilang bahwa ada pedagang yang sudah harus menutup lapaknya ya karena COVID ditambah lagi kenaikan harga gitu ya. Tapi apa hingga saat ini upaya yang dilakukan oleh PD Pasar begitu untuk mengontrol stabilisasi harga di pasaran, karena kan tiap pasar tuh ada agak beda-beda ya harganya ya, walaupun tidak jauh perbedaannya. Nah, kalau dari PD Pasar sendiri bagaimana? Apakah sudah ada upaya untuk stabilisasi harga di pasaran atau gimana? Kalau masalah stabilisasi harga itu kan kita berpatokannya di ada beberapa pasar besar ya, seperti Terong, yang terutama itu Terong itu dan Pak Bembeng. Jadi kontrol harga kita itu ada di pasar tersebut. Karena biasanya dari pasar Terong atau pasar Pak Bembeng ini yang kadang itu yang menyebar ke beberapa pasar-pasar tradisional lainnya, terutama ya pasar-pasar kecil atau pasar dadakan misalnya kayak gitu. Jadi mengenai harga itulah yang biasa terjadi selisih harga yang tapi menurut kami itu tidak terlalu signifikan sih harganya. Cuma memang pada saat ini karena musim hujan khususnya cabai itu memang agak melonjak. Oke, baik. Nah, tadi juga saya mau ke Pak Din. Pak Din tadi sudah sempat mengatakan bahwa kalau di Makassar sendiri ada beberapa daerah pemasok yang gagal panen begitu ya, sehingga stok di Makassar stok untuk masuk ke Makassar berkurang, tapi tetap aman, Pak. Tapi aman. Dengan stok yang sekarang Bapak katakan aman tersebut bisa bertahan kira-kira sampai berapa lama? Ya, untuk Makassar sendiri kita berharap mungkin awal Februari sudah bisa kembali normal ya. Apalagi kami di Dinas Ketahanan Pangan, kami kan punya program pemanfaatan pekarangan ya. Jadi kami di Makassar ada ratusan kelompok wanita tani ya, atau kelompok tani lorong untuk dihimbau dihimbau mereka semua untuk menanam cabai ya, minimal memanfaatkan pekarangan rumahnya ya. Jadi ini salah satu upaya kami ya di Dinas Ketahanan Pangan untuk menekan ya, walaupun walaupun tidak terlalu signifikan ya, tapi setidaknya kalau cabai ini kan dia cuma butuh waktu 1 bulan untuk panen ya. Jadi setidaknya kalau dia memanfaatkan pekarangan rumahnya, dia tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli cabai di pasar tradisional ya, atau di pasar-pasar modern. Dia bisa konsumsi sendiri ya. Jadi kami itu tadi menghimbau dan terus memotivasi para petani-petani lorong atau kelompok wanita tani untuk memanfaatkan pekarangannya menanam cabai ya, karena cabai untuk bulan ini 1 bulan terakhir ini yang harganya agak tinggi. Oke, baik, pemanfaatan dan juga pekarangan begitu ya dari kelompok wanita tani ya. Oke, baik. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini masih di Makassar Insight. Smart Listener, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811461011 atau
Anda bisa tuliskan masukan komentar Anda terkait kenaikan harga cabai rawit ini di kolom komentar YouTube channel Smart FM. Smart Listener, salah satu penyebab kenaikan harga cabai rawit yang melambung tinggi tadi beberapa kali disinggung ya, karena cuaca buruk ya yang terjadi, dan ini mengakibatkan petani cabai gagal panen, dan kemudian itu juga salah satu yang mendorong harga-harga naik di pasaran, terkhusus untuk harga cabai ini. Nah, kemudian terkait dengan cuaca buruk ini, kira-kira akan sampai kapan ya cuaca buruk ini terjadi? Kita akan langsung terhubung dengan UPTD BMKG Potere, ada Bapak Hanafi. Halo Pak Hanafi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hanafi, gimana kabarnya Pak? Ya baik, ya. Baik, Pak, salah satu penyebab kenaikan harga di pasaran itu gara-gara cuaca buruk. Dari pantauan BMKG sendiri, kira-kira cuaca buruk yang terjadi di Sulsel, khususnya di Kota Makassar ini akan terjadi sampai kapan Pak? Ya, jadi kita harus batasi skupnya dulu ya. Wilayah kita di Selatan itu kan sangat luas ya. Jadi ada beberapa wilayah kami batasi, ada yang dinamakan Pantai Barat ya. Ini mencakup mulai dari Pindrang ke selatan, Parepare, kemudian Baru, kemudian Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto. Nah, ini kondisi sekarang puncak musim hujan pada bulan Januari 2021. Dan dari hasil pantauan kami, curah hujan yang jatuh yang di Power itu sampai tanggal 28 sudah 1067 mm. Bandingkan dengan normalnya hanya 750. Jadi memang sudah di atas normalnya. Kemudian yang kami pantau juga dari stasiun Bali 4, jumlah curah hujan yang jatuh sudah 923,7 dibandingkan dengan normalnya 700 mm. Jadi memang prediksi kami pada awal-awal perakiraan musim hujan, kami sudah sampaikan kan ada pengaruh La Nina, maka ada semacam penambahan jumlah curah hujan yang jatuh di wilayah kita. Jadi kemarin juga sudah dirilis dari BMKG Jakarta, ada informasi cuaca berbasis dampak. Dan ini kita perkirakan sampai akhir Januari dan masuk tanggal 1-2 Februari, kondisi cuaca buruk di Makassar itu memungkinkan terjadi. Oke, itu kalau untuk di Makassar Pak ya, sampai awal Februari. Tapi apakah sama juga dengan beberapa kabupaten penyangga lainnya seperti katakanlah Goa, Takalar, Jeneponto dan sekitaran Makassar Pak? Apakah sama juga? Jadi polanya walaupun jumlahnya tidak persis sama, tapi polanya sama, mirip. Namanya pola hujan monsunal, di mana bulan Januari curah hujannya begitu tinggi ya. Jadi kemudian pada bulan Juli, Agustus, September curah hujannya boleh dikatakan tidak ada. Jadi wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi di Pantai Barat, pola curah hujannya seperti itu. Oke, baik. Pak, apa kira-kira yang harus diwaspadai nih baik untuk masyarakat umum dan khususnya petani nih yang merasakan dampak juga dari cuaca buruk ini, Pak? Jadi informasi ini kita sudah sampaikan ke dinas-dinas pertanian, penyuluh-penyuluh pertanian, dan ada kiat-kiat yang mereka lakukan sehingga petani itu tidak mengalami kekurangan. Di antaranya menunggu curah hujan lewat, curah hujan ekstrem lewat, kemudian kemarin ada yang mempercepat penanaman dan sebagainya. Dan kiat-kiat seperti ini ranahnya adalah dinas pertanian. Jadi kami dari BMKG hanya menyampaikan kira-kira jumlah curah hujan atau potensi hujan pada periode-periode yang akan datang itu seperti apa. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak Hanafi. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan penjelasan kepada Smart Listener dalam Makassar Insight hari ini. Terima kasih lagi ya Pak ya. Ya, baik. Sama-sama. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari BMKG bahwa cuaca buruk yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Makassar dan beberapa daerah penyangga lainnya itu akan terjadi nanti sampai awal Februari. Nah, ini berarti kabar gembira juga, angin segar ya. Berarti kita harus agak-agak bertahan
beberapa lama lagi untuk bisa melihat sampai di mana stok cabai ini bisa naik dan juga turun harganya gitu. Antisipasi ya. Antisipasi. Nah, antisipasi apa yang sudah dilakukan oleh PD Pasar sendiri, Pak? Iya. Kalau mendengar tadi informasi dari BMKG, ini kami justru sangat berterima kasih ya. Artinya paling tidak informasi ini juga bisa kita sebarkan ke beberapa pedagang di pasar-pasar. Jadi untuk antisipasinya ya mungkin stoknya ya bisa diantisipasi juga. Jadi kalau misalnya sampai awal Februari mungkin juga bisa jadi kalau kondisi tidak memungkinkan sampai pertengahan Februari, berarti stok itu harus diperhitungkan memang di situ. Nah, ini kami sangat berterima kasih ya. Saya kira gitu. Oke, baik. Dari ketahanan pangan seperti apa, Pak Din? Makasih Bu. Jadi kami tadi sudah jelaskan bahwa di ketahanan pangan itu ada binaan kami, kelompok wanita tani atau kelompok tani lorong, ada ratusan kelompok. Memang para pendamping kelompok wanita tani ini kan ada penyuluh pertanian. Tadi sudah disebutkan oleh BMKG. Kami bekerja sama dengan BMKG, para penyuluh bekerja sama dengan BMKG untuk mengetahui. Tadi sudah dijelaskan bahwa cuaca ekstrim atau cuaca hujan lebat itu sampai kemungkinan mudah-mudahan akhir Januari ini atau awal-awal Februari. Jadi mungkin untuk kelompok-kelompok tani yang memang lahannya sudah siap bisa kembali menyemaikan benih cabenya di awal-awal Februari. Itu kan informasi yang sangat bermanfaat ya. Jadi kemudian kan ini cabai Bu harus memang kalau dia kena hujan ndak terlalu berbahaya untuk, maksudnya ndak mati, tapi kalau dia hujannya deras dan sering itu yang menyebabkan tanaman cabai mati, gagal panen ya. Kalau misalnya ndak lebat biasa-biasa itu bisa tumbuh. Tapi kalau hujan terus-menerus seperti seminggu 2 minggu terakhir itu busuk akarnya mati ya. Jadi tadi informasi dari BMKG sangat bermanfaat sekali, dan mudah-mudahan di awal-awal Februari ini ya curah hujan agak rendah, bisa kami kembali, kalau kami di Makassar Dinas Ketahanan Pangan bisa kembali memotivasi para kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok tani lorong untuk memulai menyemai tanaman cabenya ya, khususnya di pekarangan rumah mereka. Sekali itu. Oke, jadi mulai untuk menanam sendiri begitu ya. Menanam. Oke, itu mungkin masukannya kepada masyarakat ya. Nah, bagaimana untuk pedagang nih? Kira-kira adakah langkah taktis atau masukan dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri agar juga tidak mendapatkan kerugian yang tinggi begitu, Pak? Tadi kan sudah disampaikan bahwa sebenarnya salah satu faktor meningkatnya harga cabai ini kan faktor alam, Bu ya. Jadi kita juga intervensinya untuk kalau faktor alam terus-menerus hujan itu juga susah untuk mengantisipasinya. Kemudian tadi pertanyaannya bagaimana antisipasi terhadap pedagang. Kalau kami di Dinas Ketahanan Pangan hampir tiap hari, tiap minggu itu mengontrol ke lapangan, Bu ya, ke pasar-pasar tradisional, ke pasar-pasar modern, menanyakan bagaimana kondisi atau bagaimana harga bahan pangan khususnya cabai untuk hari ini, untuk minggu ini ya. Kemudian itu yang kami laporkan ke pimpinan, kerjasamanya dengan termasuk di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, kemudian Badan Ketahanan di Jakarta ya. Jadi kami koordinasinya itu terus misalnya harga cabai meningkat, kami laporkan ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan meneruskan ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Itu. Oke, baik. Ada satu pertanyaan di WhatsApp kita. Kita akan buka dulu, ini dari Ibu Risma di Manuruki. Mau tanya kenapa harga cabai di masing-masing pasar itu beda-beda gitu. Mungkin Pak Idris boleh menjawab? Iya, baik. Ibu siapa tadi? Ibu Risma. Ibu Risma ya. Jadi Ibu Risma begini ya, kami itu patokannya sebenarnya ada 3 pasar induk kita di PD Pasar ya.
terong, pabaeng-baeng dan juga kalimbu. Biasanya harga berbeda-beda itu karena beberapa pedagang itu ngambilnya di situ. Jadi iya betul. Jadi misalnya taruh ya, misalnya saya pedagang di Pasar Daya, saya ngambilnya di terong. Harga misalnya harga cabenya 50, otomatis saya jualnya ya sekitar 55 atau 60 gitu. Belum lagi kalau Pagandeng ya. Pasar yang ada di pinggir kota Makassar seperti Pasar Malengkeri, Daya, itu biasanya beli dari pasar utama yang terong atau Panampu, pabaeng-baeng, terong atau jadi kalimbu. pasti kalau seperti pasar-pasar kecil seperti Pasar Hartako, Malengkeri, Pasar Daya itu kan dia belinya dari pasar terong atau beli dari pasar pabaeng-baeng, pasti harganya meningkat. Belum lagi kalau Pagandengnya Pak ya. Pagandengnya lagi kalau dibeli di Pagandeng pasti naik ya. Pasti akan beda lagi. Beda lagi ya gitu. Biasanya biasanya beli 5.000. Banyak ini tinggal berapa biji. Cuma berapa biji, berapa genggam saja ya itu. Itu jadi kalau pengen lebih murah belanjanya langsung ke pasar induk aja ya. Itu harganya pasti lebih murah karena kalau udah pindah tangan itu akan ada kenaikan harga di situ. Makanya harga di masing-masing pasar beda ya. Nah, tapi pernah nggak sih dari PD Pasar mendapati pedagang yang curang atau pedagang nakal? Ini harga udah naik nih, tapi lebih dinaikin lagi. Kalau tadi Pak Din sempat mengatakan kalau di pasar modern bahkan mencapai 70 sampai 80 ribu. Kalau di pasar tradisional pernah mendapati seperti itu Pak? Sejauh ini jarang sih kita dapat. Kalaupun ada ya biasanya informasi langsung dari pedagang sendiri atau masyarakat. Iya betul. Jadi misalnya kalau di lapangan biasanya kita tunggu informasi gitu. Nah kalau dapat informasi ada kecurangan gitu, itu biasa langsung kita koordinasi langsung ke kepala unit atau kepala Sanksinya pasar. apa biasanya Pak? Itu kita serahkan ke kepala unit. Sanksinya seperti apa itu kepala pasar. Untuk kepala pasarnya begitu ya. Tapi untuk sejauh ini belum ada ya Pak belum ya? Ada. Oke, baik. Itu dia Ibu Risma tadi juga pertanyaannya sudah terjawab ya. Dan pastinya kita berharap bahwa harga di pasaran bisa segera normal begitu ya. Karena dari DKP sendiri sudah melakukan pemantauan setiap hari Pak ya. Menerima laporan juga setiap hari dari petugas. Begitu pula yang dilakukan oleh PD Pasar. Kami selalu koordinasi dengan. Iya, karena ini berhubungan nih kerjaannya. Oke, terakhir apa yang pengen disampaikan untuk smart listener nih dari Pak Din dulu sebagai closing statement di Makassar Insight hari ini? Salah satu solusi atau upaya untuk menekan harga cabai yang semakin pedis, mungkin kami dari Dinas Ketahanan menghimbau untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya ya, untuk mulai menanam cabai ya, karena ini cabai kan ini tidak terlalu ribet cara tanamnya ya, dan panennya juga ya kurang lebih sebulan 2 bulan ya sudah bisa, daripada pekarangannya nganggur, jauh mending lebih bagus kita manfaatkan untuk menanam cabai. Benihnya juga atau bibitnya itu murah sekali, 25.000 sudah ada ratusan 350 biji ya, untuk dengan harga ya di Veteran banyak ya, di toko tani. Itu dari kami Dinas Ketahanan Pangan. Terima kasih. Dari PD Pasar silakan Pak Idris. Ya kalau kami dari PD Pasar ya tentunya kunjungan ke pasar tradisional itu tentunya kami sangat berharap ya, mengingat sekarang karena COVID, belum lagi persaingan dengan pasar modern misalnya, belum lagi yang jualan online gitu belum ya. lagi yang jualan online. Nah semahal apapun itu kalau memang itu kebutuhan ya tetaplah ke pasar tradisional, bantulah kami di pasar pedagang-pedagang kecil di pasar-pasar gitu. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Idris, Pak Din dan juga Pak Amir ya untuk waktunya sudah hadir. Pak Amir dari tadi mendampingi Pak Din dari DKP, dan pastinya sekali lagi semoga ini bisa segera normal kembali harganya. Baik pedagang maupun kita masyarakat bisa berbelanja di pasar, menaikkan kembali ekonomi, khususnya membantu para pedagang-pedagang. Ekonomi kerakyatan kita. Oke, baik. Terima kasih untuk Anda juga smart listener yang sudah mendengarkan obrolan kami hari ini di Makassar Insight. Saya Rifa Majid pamit undur diri. Sukses untuk Anda.